Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua diberikan kesehatan dan keberlimpahan dalam hidup Anda. Amin ya rabbal alamin. Sejak beberapa waktu belakangan ini ramai berbagai cara dilakukan oleh beberapa orang yang membenci agama Islam dan juga Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka ada yang memvisualisasikan sosok Nabi Muhammad SAW dalam bentuk film, karikatur, lukisan, dan lainnya. Termasuk yang terbaru dan viral beberapa hari ini, yakni salah satu channel yang bernama Sunnah Nabi yang memvisualisasikan sosok Nabi Muhammad SAW sebagai sosok yang tidak baik dalam bentuk animasi kartun, hingga mendapat sorotan dan kecaman dari berbagai pihak. Nah, terkait dengan hal tersebut, berikut kita angkat beberapa kisah tentang orang-orang penghinaan Nabi SAW yang mengalami kejadian tragis di akhir hidupnya. Bahkan ada yang sampai jasadnya tidak diterima bumi, sebagaimana dilansir dari Sindonews berikut. Dikutip dari buku 100 Kisah Menarik Penuh Ibrah karya Abu Hubaidah Yusuf bin Muhtar As-Sidawi, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Anas radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan, dulu ada seorang Nasrani yang masuk Islam dan membaca Al-Baqarah dan Al-Imran dan menulis untuk Nabi. Lalu dia murtad kembali ke agama Nasrani dan menghina Nabi seraya berkata, Muhammad itu tidak tahu kecuali apa yang dituliskan untuknya saja. Tak lama kemudian Allah mematikan orang itu. Orang-orang pun menguburnya, namun esoknya ternyata jasadnya masih tergeletak di atas bumi. Mereka pun mengatakan, ini pasti perbuatan Muhammad dan para sahabatnya. Mereka menggali kuburan kawan mereka itu lalu membuangnya begitu saja. Akhirnya mereka menggali lagi kuburan sedalam mungkin yang mereka mampu, namun esok harinya mayatnya tergeletak lagi di atas bumi. Maka mereka pun menyadari bahwa ini bukan perbuatan manusia, sehingga mereka akhirnya membuang mayat itu. Kisah berikutnya, ahli fikih, Kairawan, dan para sahabat Suhnun memfatwakan untuk menghukum mati Ibrahim Al-Farazi, seorang penyair dalam berbagai disiplin ilmu. Ungkapan-ungkapan penghinaannya kepada Allah dan Nabi SAW dilaporkan kepada Al-Qadi Abdul Abbas bin Thalib. Maka beliau menghadirkan Qadi Yahya bin Umar dan para ahli fikih lainnya lalu memutuskan untuk menghukumnya dengan hukuman mati. Akhirnya dia pun dihukum mati dan disalib terbalik lalu diturunkan. Sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa ketika kayunya ditancapkan bisa berputar sendiri dan membelakangi kiblat, sehingga menjadi tanda menakjubkan bagi manusia yang membuat mereka bertakbir. Lalu ada seekor anjing yang menjilat darahnya. Melihat itu, Al-Qadi Yahya bin Umar berkata, anjing itu tidak menjilat darah seorang muslim. Imam Dahabi menceritakan dari Al-Qadi Abu Tayyib, suatu kali kamu pernah ta'lim pengajian di Masjid Jami Al-Mansur, lalu tiba-tiba datang seorang pemuda dari Khurasan menanyakan perihal masalah Al-Musharah serta meminta dalilnya sekaligus. Pertanyaan pemuda itu pun dijawab dengan membawakan hadis Abu Hurairah. Pemuda yang bermazhab Hanafi itu mengatakan dengan nada mencela, Abu Hurairah tidak diterima hadisnya. Belum selesai ucapannya, kemudian ada ular besar yang menjatuhinya dari atap masjid. Melihat kejadian itu, orang-orang berlarian ketakutan. Ular itu terus mengejar pemuda tadi yang sedang berlari. Dikatakan kepadanya, taubatlah, taubatlah. Pemuda itu mengatakan, saya bertaubat. Akhirnya ular itu pun hilang, tiada membawa bekas. Imam Dahabi berkomentar, sanadnya para tokoh imam, Abu Hurairah merupakan sosok sahabat yang sangat kuat hafalannya terhadap hadis Nabi, dan beliau telah menyampaikan hadis tentang Al-Musharah secara lafalnya.
maka wajib bagi kita untuk mengamalkannya. Inilah pokok masalah Syiar A'lam An-Nubala. Lihat pula Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir. Imam Muhammad bin Ismail menyebutkan dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, saya mendengar dalam sebagian hikayat bahwa ada sebagian ahli bid'ah ketika mendengar sabda Nabi, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia memasukkan tangannya ke bejana sehingga dia mencucinya terlebih dahulu, sebab dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Hadis riwayat Muslim. Ahli bidah itu dengan nada mencelah berkomentar, saya tahu kok di mana tanganku bermalam, ya di atas kasur. Maka tatkala terbangun di pagi hari, ternyata dia memasukkan tangannya ke duburnya hingga sampai siku-sikunya. Nauzubillah. Imam At-Taimi mengomentari kisah di atas, maka hendaknya seorang takut dari merendahkan sunnah Nabi. Lihatlah kesudahan mereka yang sangat menggenaskan di atas. Imam An-Nawawi menceritakan kisah yang hampir mirip dengan cerita di atas. Ada seorang yang berakidah jelek dari kota Bushara pada awal 665 Hijriah. Dia punya seorang anak yang soleh. Suatu hari, anaknya datang dari gurunya yang soleh membawa siwak. Ayahnya mengatakan dengan nada mengejek, "Guru memberimu apa?" Jawab sang anak, "Siwak ini." Lalu sang ayah mengambil siwak itu dan meletakkan di duburnya sebagai penghinaan. Selang beberapa hari, ayah tersebut mengeluarkan dari duburnya sejenis ikan. Lalu setelah itu atau selang 2 hari berikutnya, orang itu meninggal dunia. Abu Yahya Zakaria saja berkata, pernah kami berjalan di kampung kota Basrah menuju rumah sebagian ahli hadis. Kami pun tergesa-gesa berjalan cepat menuju rumahnya. Dalam rombongan kami, ada seorang yang tertuduh agamanya berkomentar dengan nada mengejek, "Angkatlah kaki kalian dari sayap para malaikat, janganlah kalian memecahkannya." Seketika orang itu tidak bisa berjalan. Dia tetap di tempatnya sampai kedua kakinya kering dan jatuh. Kisah serupa juga diceritakan Ad-Dainawarih dari Ahmad bin Su'aib. Abu Daud As-Sijistani berkata, suatu ketika kami belajar kepada seorang ahli hadis. Ketika guru kami menyampaikan hadis Nabi, para malaikat meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Di dalam majelis ada seorang pengikut Mu'tazilah yang melecehkan hadis ini seraya mengatakan, "Demi Allah, besok saya akan mengenakan sandal yang berpaku lalu akan kunjakkan ke sayap para malaikat." Dia pun melakukannya dan kedua kakinya langsung keras sehingga dimakan oleh rayap. Itulah sederhana kisah orang-orang yang menghina Rasulullah SAW dan mencela hadis Nabi. Semoga Allah melindungi kita dari ajabnya dan memberikan taufik kepada kita untuk memuliakan Rasulullah dan sunnah-sunnahnya. Demikian, semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.